Kejaksaan Negeri Mesuji menahan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB P3A Kabupaten Mesuji, yakni HS. Tersangka dijebloskan ke penjara lantaran diduga terlibat tindak pidana korupsi kegiatan dana bantuan operasional keluarga berencana BOKB pada tahun anggaran 2020 lalu. Dari hasil serangkaian penyidikan Tim Pidana Khusus Kejari Mesuji yang diperkuat surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Mesuji nomor Prin 02/822 per 2 September 2024 tanggal 02 September 2024 penyidik telah berhasil mengumpulkan alat bukti. Di antaranya sebanyak 38 saksi yang diperiksa, 1 orang ahli, dan surat laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara. LHPKKN, tindak pidana korupsi dana bantuan operasional keluarga berencana, pada Dinas PPKB P3A Kabupaten Mesuji, tahun anggaran 2020 di tanggal 12 Desember 2024. Berdasarkan hasil laporan LHPKKN, pelaku HS ini diduga kuat dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi dana BOKB tahun anggaran 2020 dengan kerugian negara sebesar 1,5 miliar lebih. Ujar Kasipitsus Leonardo Adiguna mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Mesuji, Sefran Haryadi, Selasa 17 Desember 2024. Terima kasih kepada rekan media yang telah hadir hari ini. Kami mau mengadakan press release terkait hasil dari kegiatan penyidikan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Siaran pers penetapan tersangka penyidikan BOKB bahwa setelah melaksanakan serangkaian tindak penyidikan, penyidik telah berhasil sampai dengan hari ini mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi sudah banyak 38 orang, ahli sebanyak 1 orang, alat bukti surat berupa LHP PPKN tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Berdasarkan tersebut, pada hari ini tanggal 17 Desember 2024, Kejaksaan Negeri Mesuji menetapkan HS sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap kegiatan dana bantuan operasional keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2020. Berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Mesuji nomor Prin 02 dan Spiring L 22 dari PP 2 tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024. Perbuatan tersangka diduga melanggar pasal primer, pasal 2, pasal 3, junto pasal 18 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik Kejaksaan Mesuji melakukan penahanan terhadap tersangka inisial HS selama 20 hari ke depan di rutan kelas 1 Wahyu Bandar Lampung, Rutan Madita, sesuai dengan pasal 1 KUHP, yaitu kita ditakutkan tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatan atau merusak secara bukti. Demikian, ada pertanyaan? Versi tersangka lain dalam kasus ini. Sampai dengan saat ini penyidikan masih terus berlanjut dan terbuka luas kemungkinan ada penambahan tersangka. Namun demikian, seperti yang sudah saya katakan bahwa kami sebagai tim penyidik tidak pernah merencanakan siapa yang akan menjadi tersangka, berapa orang tersangkanya, semua kita lihat dari hasil penyidikan. Kalau memang nanti hasil pengembangan penyidikan ada tersangka baru, ada ditemukan alat bukti baru yang mengarah pada orang-orang tertentu, akan kita rilis kepada kawan-kawan media. Jadi Bu, ya, sebelumnya kan sudah pernah terjadi kasus yang serupa. Ya. Apa yang menyebabkan berulang kembali? Modusnya hampir sama dengan sebelumnya, namun detail apa yang dilakukan nanti kita buka di persidangan, karena itu akan menjadi senjata kawan-kawan jadi di persidangan. Sama satu nih. Siap. Sudah ada belum penyuluhan terkait hal ini supaya pencegahan untuk kedepannya berkesan yang lain?
Penyuluhan kami di bidang tindak korupsi tidak ada kejadian untuk ke sana, tapi di bidang intelijen memang ada penyuluhan hukum seperti itu. Nah, kami juga mendapat perintah dari Astagfirullah dan Presiden Prabowo melalui Jaksa Agung bahwa penindakan tindak pidana korupsi sekarang tidak hanya melakukan pidana badan, tapi juga pemulihan kerugian keuangan negara, dan yang terbaru terlebih lagi kami harus memperbaiki sistem yang sudah ada. Nanti setelah ini berjalan, mungkin nanti kami dari tim tindak pidana khusus akan membuat notis kepada bidang intelijen untuk melaksanakan penyuluhan hukum di bidang itu, sehingga apa yang sudah terjadi ini jangan terulang kembali. Dari Kabupaten Mesuji, tim liputan Realita Lampung mengabarkan.